到你 every day， 我会对你更加倍。其实温柔防备，都是想给你机会。爱上你的自然美，改掉我的重口味。不和别人玩暧昧，只与你真心相对。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。Cuer, ibu ingin tanya, keluarga suamimu tidak tulus mengajak kami ya? Kami berdua sudah datang, kenapa dari mereka tidak ada yang menjemput? Apa maksudnya ini? Ayah mertuaku sedang pesankan hotel, ibu mertua baru habis operasi, jadi sedang istirahat. Lalu Osochie kemana? Ada kerjaan, hari ini kliennya selesai pemotretan. Sombong sekali dia. Sudahlah, kerja penting juga. Aku bilang kau kenapa jadi pemilih juga. Aku hanya mencurigai keluarganya tulus atau tidak. Kau kebanyakan pikiran. Cuer, Xiaoche apakah malam pulang makan juga? Pulang, sebentar lagi pulang. Baguslah kalau begitu. Ayo, Iya, Ayo, silakan. terima kasih. Hei, apa kabar? Selamat datang, kabar baik. Ketua O. Jangan sungkan-sungkan Besan. Sebaiknya aku memanggilmu apa ya? Besan. Aku lebih suka dipanggil Besan. Ayo silakan, Ayo, silakan. silakan Ayo. duduk. Sini. Ayo. Iya. Ayo silakan duduk. Silakan. Iya. Baiklah. Ayo, Silakan. silakan Ayo, duduk. mari silakan duduk. Jangan sungkan-sungkan. Ayo. Ayo, Tidak apa-apa. Kau duluan saja yang duduk. Ayo, Ayo. silakan duduk. Maaf yang merepotkan. Ayo, silakan. Tidak, aku Iya, akan baiklah. buatkan Ayo, teh duduk dulu di sini untuk kalian. saja. Ayo, Tidak duduk. usah, biar aku saja. Semua dulu. Hei, sini. Kau kan baru selesai operasi. Ayo, silakan. Benar, terima kasih. Pemulihanmu setelah operasi lumayan cepat Iya, ya? lumayan cepat. Mukamu kelihatan cerah. Benar, semua karena ada Cuer. Itu benar-benar mengagetkan kami. Besan, seharusnya Xiaoche yang jemput kalian di bandara. Tapi mendadak dia ada urusan. Saat aku tahu juga sudah telat sekali. Seharusnya aku yang pergi untuk menjemput kalian. Hai, kerjaan itu lebih penting. Iya, Kita berdua tidak apa-apa. Iya, Kami benar-benar menunggu kedatangan kalian. Kalian benar-benar datang. Dengan begini kan, kita bisa diskusikan tentang pernikahan anak kita. Iya. Itulah tujuan kami datang ke sini. Iya. Oh iya. Rumah itu. Suamiku, berikan kipasnya ke Besan. Oh iya. Aduh, Silakan. lupa ya. Panas di sini. Besan. Iya. Begitu Xiaoche dan Cuer mereka mengadakan acara pernikahan, kita sudah menjadi keluarga. Iya benar. Iya. Sebenarnya sekarang juga sudah satu keluarga. Lihatlah semua administrasi di catatan sipil sudah lengkap. Hanya tinggal publikasi. Masalah rumah, menurutku mencantumkan nama siapapun tidak apa-apa. Kau lihat, mereka begitu sudah menggelar acara sudah menjadi pasangan. Saat itu, aku suruh Cuer cantumkan namanya. Biaya desain interior, kita yang membiayai. Iya. Iya benar. Iya. Besan, kalau sertifikatnya bisa menambah nama Xiaoche benar-benar bagus itu. Dan juga untuk biaya dekorasi interior kita biayai setengahnya. Iya, kita juga harus mengeluarkan Sepakat biaya. ya, sepakat ya. Baik. Ya, baik. Mengenai hal ini kita sudah sepakat. Tapi aku masih ingin membahas dengan kalian, yaitu acaranya mau diadakan berapa kali? Maksudnya berapa kali apanya?
Sekali di Changsha, sekali di Beijing. Besan, menurutku tidak usah repot-repot karena keluarga kita tidak banyak kerabat. Teman hanya ada beberapa. Menurutku cukup mengadakan di Beijing saja. Bagaimana? Iya, sekali saja. 2 kali terlalu merepotkan. Oke, baiklah kalau begitu sekali saja di Beijing ya. Terlalu panas ya. Iya. Kita akan bicarakan. Mengenai hotelnya, hotel yang mana, hotel bintang berapa, mau mengundang teman siapa saja dan berapa jumlahnya, mau ada Tionghoa atau Barat. Ibu tidak perlu repot-repot. Kau itu tidak mengerti anakku. Kalau mau mengadakan acara bukanlah hal yang mudah, ya kan? Benar. Undang paman dan bibi juga ya? Tentu. Mereka dari kecil sangat menyayangimu. Kalau begitu tambah paman dan bibinya. Sepupumu mau diundang juga? Sudah. Tidak perlu. Harus nambah kamar lagi. Jangan, tidak apa-apa. Diundang saja. Dia sekamar dengan anak perempuan adikku. Kalau begitu Ya? aku tambah 2 kamar lagi ya. Tambah. Iya. Oh iya, teman militermu mau diundang juga. Tidak usah. Biar nanti aku yang memperlihatkan fotonya saja sudah cukup. Aduh, maaf ya. Maaf. Sudah pulang. Maaf, Ibu. Maafkan aku, Ayah. Iya, lihat. Aku ada urusan Menantu kita mendadak, baru- makanya aku tidak bisa menjemput kalian. Tidak apa-apa. Maaf ya. Tidak apa-apa. Maafkan anakku Kerja ya. itu lebih Dia sedang penting. sibuk. Ini sedang mencatat dan diskusi mengenai pernikahan kalian. Dan yang diundang siapa saja. Tambahkan 1 meja untukku. Semua temanku harus datang. 1 meja saja tidak akan cukup. Tulis saja dulu. Tambahkan 1 meja lagi. Iya. Iya, Untuk benar. siapa? Minum air Suamiku, dulu, minum ya. teman-temanmu itu. Kalau bisa, tidak perlu kau undang ya. Aku hanya mengundang yang penting saja. Misalnya ketua dan wakil ketua. Yang lainnya tidak perlu. Bagus. Xiaoqie, ayah dan ibu tadi sedang membahas pernikahan kita mau ada Tionghoa atau Barat. Jadi, bagaimana menurut ayah dan ibu? Ikuti kalian saja, ya kan? Iya. Halo, Benar kan? aku berbisnis sebentar. Iya, seperti itu saja. Jadi adat ayah dan ibu Tionghoa atau Barat? Kita ini tidak Popo, ada apa? Kau sudah melihat Weibo belum? Weibo apa? Tangce memposting sesuatu di Weibo. Menurutku kau harus melihatnya. Oh, oke, coba aku lihat dulu ya. Iya. Itu lebih baik. Mau kemana? Ada apa? Sudah mau pulang ya? Memangnya kau ada urusan? Memang ada rencana apa? Melaporkan kerjaan, lihat sampel foto. Hal kecil seperti itu sebaiknya nanti saja. Tidak apa-apa kan? Dari pembicaraanmu, kau ada rencana? Aku pikir seminggu ini kita sudah susah payah. Kita berjuang bersama dan kalau sudah selesai, sebaiknya kita rayakan kemenangan kita. Bagaimana? Kau tidak keberatan kan kalau kita merayakannya? Hah? Merayakan. Oh ya, kalau kau tidak mau, aku juga tidak akan memaksamu. Aku tidak bilang kalau aku tidak mau. Baiklah, kau jahat sekali ya. Bagaimana kau mau merayakannya? Sama kru syuting, mengajak semuanya makan dan minum. Bagaimana? Minum? Hah? Boleh juga. Aku tanya dulu, kau biasa minum kan? Aku mempunyai julukan bahasa Jepang. Dewi Minum. Benarkah? Baguslah. Sampai ketemu nanti. Tunggu teleponku ya. Dewi Minum. Ayah ibu, aku sudah pikirkan semuanya. Kita sebagai orang Tionghoa seharusnya nikah dengan adat Tionghoa. Aku dan Chu-er akan memakai baju Cheongsam dan kostum tradisional dinasti Tang. Aku pakai kostum Tang, berkopiah, kemudian aku akan naik kuda putih. Naik kuda nanti jatuh lagi.
Ayah, jangan mengacau dulu. Nanti aku akan minta Ceng Tapai untuk menggandeng kudanya di depan. Biar aku tidak jatuh saat naik kudanya. Kemudian Cuer nanti akan pakai Cheongsam tradisional dan duduk di dalam talus bunga. Covan akan di depan. Nanti sepanjang jalan kita akan meniup trompet dan memukul drum. Bagaimana? Pasti meriah kan? Bagus sekali, bagus sekali. Ya, setuju. Iya. Aku setuju. Bagus apanya? Besan, menurutku ide menantuku ini lumayan bagus. Ini profesinya, bagus sekali. Ayah, sudah tenang saja. Aku sudah pikirkan semuanya. Aku tahu apa maksudnya. Ini pernikahan mereka. Kita orang tua jangan ikut-ikutan. Oke. Iya. Kalian saja yang putuskan. Mau pakai adat Tionghoa ataupun Iya, Barat. nanti kau bicarakan dengan Cuer. Oke. Cuer? Di mana Cuer? Biar aku panggil. Di sana. Istriku, tadi aku sudah pikirkan. Kali ini, kita berdua akan foto satu set. Foto prewedding yang berbeda. Foto prewedding yang tidak mengenakan gaun. Bagaimana menurutmu? Hah? Untuk apa foto prewedding? Setelah foto prewedding, nanti semua orang tahu kalau kau sudah menikah. Kau ini kenapa lagi sih? Hah? Kenapa, hah? Kau setiap hari berbohong. Kau tidak takut tengah malam dibawa pergi oleh hantu? Sebenarnya apa sih maksudmu? Menurutmu apa maksudnya? Aku tanya kau ya, kau benar tulus mau menikah denganku atau hanya menuruti keinginan orang tua kita berdua saja? Cuer, ada apa denganmu? Sochie, kenapa? Kalian ini kenapa? Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja dalam sekejap sikapnya berubah. Tanya saja pada dia. Cuer, kalian berdua kenapa? Coba beritahu ibu. Jangan menangis lagi. Ibuku sedang bertanya padamu. Aku tanya kau juga kau belum jawab. Mau aku jawab apa? Kau memang tulus mau menikahiku? Atau hanya mau menuruti keinginan orang tua? Cuer, Sochie, kalian kenapa? Ibu jangan bicara dulu. Cuer. Biar dia yang bicara sendiri. Hari ini di depan semua orang tua, kau ceritakan pemikiranmu. Yang paling jujur di hadapan mereka. Kalau kau memang tulus mau menikahiku, atau karena mobil, rumah, gengsi orang tua, atau ada alasan yang lainnya. Sochie. Sebentar. Cuer, tadi kalian baik-baik saja. Sekarang ada apa? Cuer, kau jangan cari masalah. Selalu hal kecil diributkan. Aku cari masalah apa, Ayah? Aku sudah dapat buku nikah dengan status tidak jelas. Sekarang aku tidak mau dengan status tidak jelas lagi. Sochie, ini pasti semua salahmu. Ayo jawab dia, jawab pertanyaan Cuer. Cepat kau jawab. Ayo bicara. Tadi siapa yang telepon? Aku sedang bertanya padamu, bukan kau yang bertanya padaku. Kau tanya apa padaku? Mau aku jawab apa? Tanya dirimu sendiri, ha? Apa kau benar-benar tulus mau menikah denganku? Bukan, kita berdua sudah sampai tahap ini. Orang tua sudah bertemu, rumah juga sudah dibeli. Memang bisa aku tidak menikahimu? Sochie, kau ini... Aku sudah mengerti. Kau bukan mau menikahiku dengan ikhlas. Aku juga tidak akan memaksamu. Pernikahan kita berdua ini dipikirkan lagi saja. Bicaralah, apa maksudmu? Aku tidak ada maksud apa-apa. Semua tergantung padamu. Maksudku yang menikah denganmu. Kalau hanya pura-pura atau tidak tulus, lebih baik tidak usah. Kau ini tidak waras ya. Awalnya kau yang memaksa mau menikah. Orang tuamu sudah terbang kemari. Hah? Orang tuaku juga sudah setuju. Semua orang sudah mulai mempersiapkan pernikahannya. Kalau kau tidak mau menikah, kenapa tidak bilang dari awal? Kau yang tidak waras.
Bicara sembarangan saja. Kapan aku bilang aku tidak mau menikah? Apa yang kau pikirkan saja, kau sendiri juga tidak tahu. Aku mau. Kalau tidak, untuk apa kau mempersiapkan semuanya? Kalau begitu tadi di depan orang tua kita, kenapa kau tidak berani bilang begitu? Telepon tadi, siapa yang menelpon? Siapapun tidak penting. Kalau mau orang tidak tahu, kau jangan melakukannya. Siapa yang membicarakanku di depanmu? Hah? Yao Tian Tian kan? Tidak apa-apa. Apa mau menuduh? Keluarkan semua buktinya. Keluarkan. Tidak perlu bukti. Orang sepertimu mau ketangkap basah. Diranjang pun masih ada saja alasan dan cerita yang bisa menutupi semuanya. Kau benar-benar tidak rasional. Hah? Sekarang dalam hatimu memang sudah menganggap aku salah. Satu bukti pun tidak ada, sudah menjatuhkan aku hukuman mati. Kau memang begitu. Chang Chuer, aku sangat tulus mau membicarakan masalah pernikahan. Jadi kalau kau mau membatalkan semuanya, jangan menyalahkan aku nantinya. Kau memang berharap kalau aku batalkan semuanya. Menurutmu ada apa dengan Chuer hari ini? Tadinya semua baik-baik saja. Kenapa begitu Oh So-chie pulang, dia langsung marah-marah? Menurutku, marahnya bukan saat Oh So-chie pulang, tapi setelah dia angkat telepon. Suamiku, jangan-jangan masalah ini akan ada perubahan lagi. Kenapa hatiku sama sekali tidak ada keyakinannya? Hatiku juga berdebar-debar terus. Mereka sudah bersama hampir setengah tahun. Orang tua Shao-chie sudah pernah ke tempat kita. Sekarang kita juga ke Beijing. Kalau ini mau ditutupi lagi, juga tidak bisa karena sudah semua orang tahu. Kalau mereka sampai... Tidak. Aku tidak mau memikirkannya lagi, aku tidak mau. Sekarang kita juga tidak tahu apa masalahnya. Percuma kita panik sendiri, tidak ada gunanya. Sekarang hatiku benar-benar berdebar-debar. Suamiku kau lihat kan? Mataku saja berdenyut-denyut. Aduh. Semua anak ada jalannya sendiri. Bisa bersama atau tidak. Lihat saja apakah mereka berjodoh. Menurutmu kenapa ya anak kita tidak bisa membuat kita tenang? Tidak bisa. Hatiku ini benar-benar tidak tenang. Tempelkan saja selembar kertas di depannya. Kenapa masih bisa baca koran dengan tenang? Kenapa memang? Sebenarnya ada apa dengan Chang Chuer? Awalnya dia lebih cemas dari Xiao-chie. Tapi hari ini dia bilang pikirkan baik-baik lagi. Orang tuanya sudah datang jauh-jauh. Apa sih maksudnya? Cara anak muda zaman sekarang. Memperlakukan hubungan mereka sudah beda dengan kita. Kau tidak perlu bereaksi berlebihan. Padahal tadi semua orang lumayan senang kan? Terakhir, setelah Chuer pergi mengangkat telepon saat kembali lagi, sikapnya tiba-tiba jadi aneh. Apa ini ada urusannya dengan Shao-chie? Kenapa kau bilang berurusan dengan Xiao-chie? Kalau ternyata Chang Chuer sendiri bagaimana? Hah? Sudahlah, aku tidak mau tahu. Ini bukan masalahku. Pokoknya kalau mereka tidak jadi menikah, jangan harap kau bisa hidup dengan tenang. Apa hubungannya denganku? Tentu saja ada hubungannya. Kalau suasana hatiku tidak baik, tidak akan tenang. Saat suasana hatiku sedang kacau, tidak ada yang menemaniku. Saat suasana hatimu kacau, aku selalu datang. Kenapa aku bodoh sekali ya? Sekarang aku dan Chang Chuer sudah semakin susah untuk bersama. Sedikit-sedikit mencurigaiku. Kalau dia sudah meyakini satu hal, itu sudah jadi kenyataan. Padahal tidak ada yang benar. Aku bilang apapun percuma. Dia tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Memangnya kenapa? Aku hanya meninggalkanmu 2 hari. Apa yang terjadi? Kau berbuat salah ya? Aku tidak berbuat apa-apa. Kalau tidak berbuat apa-apa, lalu kenapa? Aku jadi berpikir, jangan-jangan Chang Chuer berpikiran yang lain. Dia cari-cari masalah. Kau bicara seperti itu memangnya ada bukti? Tang Ce, kau tahu tidak? Tahu, fotografer yang kau rekomendasikan. Dia itu mantannya. Apa? Tang Ce mantannya Chang Chuer?
Tadinya hari ini kita sudah bahas masalah pernikahan kita. Semuanya baik-baik saja. Chang Chuer pergi sebentar mengangkat telepon, saat kembali sikapnya berubah 180 derajat. Jangan-jangan dia dan Tang Ce mau kerjasama untuk merebut rumah yang aku beli. Tidak mungkin. Kalau memang mau merebut rumahmu, dari awal saja dia minta putus denganmu, tidak perlu sekarang kan? Kemarin rumahnya belum siap. Dan juga belum mencantumkan nama dia di sana. Sekarang rumahnya sudah siap, semua sudah diterima. Dan juga sudah mencantumkan nama dia. Tang Ce ternyata punya niat jahat ya. Berakhir sudah. Aku banyak cerita tentang kau dan Chang Chuer. Buat apa kau cerita pada orang, hah? Mana aku tahu ternyata seperti ini. Kenapa? Chuer, kau di rumah? Kenapa? Aku ada di bawah rumahmu. Buat apa kau di bawah rumah kami? Aku mau bicara padamu. Aku tidak mau bicara denganmu. Kalau kau tidak mau turun, aku yang naik ya. Bagaimana kau tahu rumahnya yang mana? Tidak masalah, aku bisa ketuk-ketuk pintunya satu persatu. Tang Ce, kau sudah tidak waras ya? Aku hanya ingin bicara padamu. Kau cerita apa saja pada Tang Ce? Aku tidak mengingat semuanya. Pokoknya lumayan banyak. Ada bahas aku dengan Chocun? Sudah pasti ada. Kau ini kebanyakan bicara. Suka bicara sembarangan sama orang luar. Iya, kalau di Beidahe setelah pemotretan juga sudah tidak ada kerjaan. Kau dan Chovan pun tidak ada juga di sana. Dia mengajakku minum. Sekarang aku baru mengerti kenapa dia mengajakku minum terus. Aku yakin sekali, sore itu pasti Tang Ce menelpon dia. Kalau benar sengaja merusak hubungan kalian, besok akan kubuat dia menjadi pendek. Sudahlah, takutnya masalah ini tidak semudah itu. Cece, kalau kau tidak tenang, aku berikan kau satu cara. Kau coba tes Chang Chuer. Bagaimana tesnya? Tes apa? Sudah bilang saja, di sini cuma ada kita. Kau bilang saja pada dia, kau berhutang sama orang sampai 1 juta. Lihat reaksi dia bagaimana. Apa-apaan berhutang sampai 1 juta? Kalau kau bilang berhutang 1 juta, dia bilang mau bayar hutang bersama. Pasti dia sehati denganmu. Kalau dia cari alasan, dan coba pikir-pikir dulu, aku yakin tidak salah lagi. Hei, pasti ada sesuatu, ya kan? Tidak bisa, ini sudah kelewatan. Aku bicara seperti itu biar kau tenang. Kalau begitu tidak adil sama Chuer. Kalau begitu harus bagaimana? Biar ku pikir lagi. Malam ini aku ada acara. Kalau kau masih mau bercerita denganku, kita bahas lagi di sana, ya? Aku tidak ikut. Kau mau bahas bagaimana di sana? Semuanya menari, bicara juga tidak kedengaran. Syuting kan sudah selesai. Aku mengajak mereka minum. Aku tidak mau pergi. Menurutku kau banyak pikiran. Jangan buat diri sendiri pusing. Sudah, aku coba saja pikir baik-baik. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Aku ingatkan. Kau jangan mengganggu acaraku ya. Chuer, Aku sudah sangat jelas bilang padamu. Buat apa kau datang ke sini lagi? kau lihat Weibo yang aku unggah siang ini tidak? Kau sudah sengaja mencantumkan aku. Memangnya mungkin aku tidak melihatnya? Oh Soucie jauh-jauh mendatangi kru syuting untuk menjemput Chocun. Ini menandakan apa coba? Menandakan apa itu? Kau tidak tahu menandakan apa? Oke. Nah, coba kau lihat saja ini semua. Kau sengaja mengambil semua foto ini. Untuk apa? Aku tidak bermaksud apa-apa. Ini demi kebaikanmu. Kau jangan sepenuh hati menganggap Oh Soucie pasangan yang terbaik. Dia belum tentu mau bersamamu sampai tua. Kau tahu tidak? Tang Ce, orang sepertimu sangat menyebalkan. Kau ini sedang mengadu domba. Aku ingat, ada sekali aku, Popo, dan Tian Tian pergi wawancara. Sutradara saat itu bilang aku bagus sekali, sangat cocok dengan iklan ini. Tapi begitu aku pergi, dia bilang ke Yo Tian Tian, aku itu tidak ada kemampuan akting, sama sekali tidak cocok. Tian Tian pulang, dan dia bercerita padaku.
Aku tidak kesal dengan sutradaranya, tapi aku sangat kesal dengan Tian Tian. Karena dia membuatku malu sudah menyebar gosip. Kalau aku tidak menegur orangnya, aku jadi pengecut. Kalau aku menegur orangnya, kau mau aku berkelahi dengan orangnya. Seperti itu yang kau mau. Aku bukannya mau mengadu domba. Aku lakukan semua ini demi kebaikanmu. Oh, Saucia sudah baik hati mengatur kerjaan untukmu. Tapi kau malah foto dia diam-diam. Semua foto ini bisa membuktikan apa? Semua foto ini sudah terlihat jelas kau sengaja foto mereka dengan segala cara. Di sisi lain juga membuktikan kau orangnya sangat jahat dan juga licik. Kamera di tanganmu untuk dokumentasikan momen yang indah, bukan untuk merusak keluarga orang lain. Walaupun aku licik, tidak tahu diri, memangnya Oh Saucia juga terbuka? Ini urusan kami berdua, apa hubungannya denganmu? Ikut campur saja kau ini. Kau ini tidak tahu diri ya. Cuar, beri aku kesempatan lagi. Lepaskan Tolong tanganmu. dengarkan aku. Oh Saucia sama sekali tidak mencintaimu. Dia tidak pernah mengakui hubungan kalian. Diam kau. Saat kami syuting, kalau ada gadis yang tanya, Oh Saucia selalu bilang kalau dia tidak punya istri, tidak punya pacar, tidak pernah menikah. Dia selalu bermesraan dengan orang lain. Kau tahu tidak? Tance, kau tutup mulutmu ya. Urusan kami berdua tidak ada hubungannya denganmu. Kau cepat pergi dari sini. Aku sangat benci denganmu. Pulanglah dan pikir baik-baik apa yang kukatakan ini. Xiang Chu'er, di dunia ini hanya aku yang mencintaimu sepenuh hati. Aku yang terbaik untukmu. Aku sudah pulang. Tadi kau keluar. Tidak. Malam ini kau tidur saja di ruang tamu. Aku ingin menyendiri dulu. Merayakan syuting selesai. Ayo semuanya bersulang. Hai. Ayo. Aku mau bersulang denganmu. Ayo. Nah, aku akan habiskan, tapi kalau kau terserah. Senang bekerja sama denganmu. Hei, sedang apa? Menunjukkan penghormatanku. Menunjukkan penghormatan apa? Kau pasti diam-diam minta pekerjaan, kan? Hah? Minum dengan produser mah tidak boleh hanya menunjukkan penghormatan. Angkat gelasnya dan isi dengan penuh. Oh, begitu. Tunjukkan ketulusanmu. Kau tahu dia dijuluki apa? Dijuluki apa? Hei, kalian tahu bagaimana orang-orang memanggil produser mah kita? Iya. Apa namanya? Dewi Minum. Wah, Dewi Minum. Aku hanya bercanda denganmu, kenapa percaya? Itu tidak benar. Walaupun ku hanya bercanda, tetap saja aku menganggapnya dengan serius. Produser mah, begini saja. Terima kasih kepada Yachun untuk perhatiannya terhadap Hua Le Sengsi. Ya, Hua Le Sengsi kita pasti akan berkembang dan maju. Karena perhatian kalian, mari kita bersulang. Ayo, kita bersulang. Ini semua aku lakukan dengan sepenuh hati. Aku bersulang padamu, bersulang. Kenapa? Takut ya? Kalau takut bilang saja. Hah? Kau bilang padaku kau adalah Dewi Minum. Tekananmu itu benar-benar kuat. Aku saja sampai tidak tahu malam ini harus bagaimana. Hah? Tidak apa-apa. Kalau kau takut, bilang saja. Kita semua bersulang padamu. Kau tidak perlu malu. Kita semua bersulang untukmu. Ayo, ayo. Ayo semuanya bersulang. Bersulang. Bersulang.
Siapa yang takut? Kalau mau minum, minum yang besar gelasnya. Wah, ayo, gelas. Ganti gelas besar. Ya, sampai penuh. Ayo, betulan. Ayo, isi Sampai penuh. Iya, ayo, isi penuh ya. Penuh. Aduh, aku masih harus lanjut minum. Jangan mencegah aku. Aduh. Aku mau minum lagi. Tidak ada yang pergi. Pokoknya aku masih mau minum lagi. Ayo, kita kembali ke kamar. Hati-hati. Buka pintunya. Ayo. Di sini masih ada minumnya. Ayo, kita lanjut ya. Ayo, ambil di situ, ambil. Lepaskan. Awas. Hati-hati aku. Jangan pedulikan aku. Tidak ada yang pergi. Bawa dia masuk. Lepaskan aku. Aku tidak mau. Nona Ma, ini kamar. Iya, siapapun tidak boleh pergi. Aku dan dia belum ada hasil yang menentukan siapa yang menang dan kalah. Nona Ma, ini kamarmu, bukan kamar direktur, Ceng. Aku tahu ini kamarku. Aku mau dia minum di sini. Ayo bangun. Ayo bangun. Saudara Pan, ayo kita pergi saja. Ayo cepat kita pergi. Iya. Ayo. Kalau mau tiduran ya sudah. Aku akan menemanimu sambil tiduran dan minum. Ayo kita minum lagi. Ayo. Hari ini masih menemani orang tuaku. Kau masih mau aku menemaninya, tidak? Terserah saja. Ya sudah, pergi saja. Oh, Juar, antingmu. kenapa ada di sini? Aku yang menemukannya. Mau tahu aku ketemu di mana? Toilet atau kamar? Sedang apa kau? Aku benar-benar minta maaf. Maaf. Maaf ya, maaf. Kalian semua brengsek ya? Hah? Sudah, jangan banyak bicara. Aku tanya, kenapa aku bisa tidur bersama dengan Nona Ma? Hah? Kalau sampai ada trauma bagaimana? Hah? Iya, trauma secara psikologi. Kalian yang mau membiayaiku seumur hidup, aku beritahu ya kalian semua. Semua kumpul di studio sekarang. Hai, apa lihat-lihat? Hah? Tidak pernah lihat orang kerja malam ya? Kebijaksanaanku seumur hidup. Hancur sudah.
Besan. Oh, Ketua O. Kalau boleh jujur, aku ingin memanggil Besan juga. Tapi tidak tahu masih jadi atau tidak. Kita memang sudah jadi besan, hanya tinggal mengadakan acara. Kita sebagai orang Tiongkok paling mementingkan pernikahan lalu mengadakan acara. Iya. Kalau tidak mengadakan acara pernikahan sama saja tidak nikah. Oh saja, Cuar, kalian berdua maksudnya apa? Ibu dan ayahmu sore ini sudah mau pulang. Kalian berdua harus jelas. Kami akan pikirkan lagi. Kalau begitu nanti dibahas lagi. Nanti, ya sudah. Kalian mau menanti sampai kapan? Tanya saja padanya. Tanya saja padanya. Kalian berdua sebenarnya kenapa? Kita juga tidak tahu apa-apa. Apa yang di pikiran kalian itu? Kita juga tidak tahu. Kalian sebenarnya mau mengadakan atau tidak? Kapan mau mengadakannya? Bagaimana caranya? Ini jelas atau tidak? Hah? Iya, mau mengadakan atau tidak, kalian yang lebih tahu dengan jelas, ha? Biarkan mereka pikirkan lagi. Kalau sudah jelas baru dibahas. Jangan sampai ada yang jatuh. Kalau sampai menjatuhkannya, gaji bulan ini tidak ada. Biasanya memanggil Direktur Chang, tapi di saat-saat seperti ini malah memperlakukan aku seperti itu, ya kan? Memasukkan aku ke lubang buaya, ke pelukan wanita itu. Kalian semua tidak punya hati apa? Direktur Cheng, masuk lubang buaya sepertinya bukan kata yang cocok. Iya, siapa yang masuk ke lubangnya tidak ada yang tahu. Kalian sudah berani melawan ya? Direktur Cheng, masalahnya kami tidak tahu kau tinggal di mana. Memangnya kalian tidak tahu aku tinggal di mana, ha? Tidak tahu studioku? Studio kan dingin, kami khawatir nanti kau sakit. Iya apa? Hah? Lopan, kau mengajak semuanya untuk melawanku mana ya? berani aku begitu. Direktur Cheng, tidak ada ruginya juga kan. Jadi aku harus terima kasih. Hah? Gaji bulan ini aku potong ya? Bukan, kami mengira kau dan Nonama memang sudah... Kami tidak ada hubungan apa-apa. Hanya berteman karena sudah susah payah bersama. Semua hancur di tangan kalian semua. Kedepannya aku harus bagaimana? Bagaimana? Hah? Bagaimana? Bagaimana? Gaji bulan ini aku potong ya? Direktur Cheng, ini hal normal. Sekarang sudah zaman modern. Siapa yang masih mempedulikan ini? Pergi semua. Aku hitung dalam 3 detik ya. 1, 2, ayo, 3. Tidak puas ya makannya? Tidak. Hari ini kesananya. Maafkan atas jamuan Fancy, tadi. aku sedang ada urusan. Hah? Kau bilang apa? Oke, aku mengerti. Baiklah. Iya. Sochie, antarkan mertuamu ke Terminal 3. Ayo cepat. Terminal manapun tidak bisa. Chovan menelpon tadi. Bilang ada urusan, meminta aku balik ke sana. Sochie. Oh, tidak apa-apa. Kau sibuk ya? Tidak apa-apa. Biar kami saja mengantar mereka. Iya, biar kami saja. Lihat saja riwayat panggilannya, Cuar. Aku tidak berbohong. Lihatlah. Kita saja yang pergi, ayo. Tidak perlu. Mobilnya terlalu kecil, tidak muat. Cuar saja yang mengantar kami. Sudah ya, sampai jumpa. Ya. Sampai jumpa. Kami pergi dulu ya. Sampai jumpa. Sampai nanti ya. Sampai nanti ya. Ayah. Sudah, tidak apa-apa. Sini. Memang Chovan yang menelponku. Anak ini? Kau? Ibu. Hah? Awas ya. Ayah, sini. Ada apa sebenarnya? Kenapa ayah tidak percaya pada aku? Sana, pamit lagi. Tunggu. Sampai jumpa. Tunggu sebentar. Cuar, kau dan suamimu itu sebenarnya kenapa? Tidak ada apa-apa. Mana mungkin tidak ada apa-apa? Beritahu ibu, kalian ini mau menikah atau tidak? Akan kupikirkan lagi. Cuar, anak zaman sekarang ini terlalu menganggap remeh satu hubungan. Tapi tidak boleh meremehkan perasaan. Kalian berdua juga baru menjadi suami istri. Jangan keras kepala satu sama lain. Aku dan ibumu lumayan suka sama Sochie. Kami berharap kau bisa mempertimbangkan pendapat kita berdua. Ya, aku mengerti.
Sebenarnya pernikahan anak kita itu masih jadi atau tidak? Beberapa hari ini aku juga sedang berpikir. Coba kau pikir, sejak kita pulang dari Changsha, Xiaoqie sangat antusias dan membujuk kita mau melancarkan pernikahan. Tapi sekarang, sejak dapat penghargaan itu, penghargaan apa itu namanya, sikapnya jadi seperti ini. Sepertinya ada perubahan. Aneh sekali. Jangan bicarakan yang lainnya. Dengarkan aku ya, Chang Chuer itu tidak ada pikiran lain. Yang dia pikirkan cuma anak kita. Dia sepenuh hati memikirkan Xiaoqie. Iya. Kita sebagai orang tua, harusnya kita bekerja sama biar mereka berdua bisa bersama terus. Kita rangkul mereka berdua. Jangan ada masalah lagi. Benar kan yang aku katakan? Iya. Aku harus bicara dengan Xiaoqie. Kalau dia kelain hati tidak mau pada Chiang Chuer lagi, aku tidak akan mengampuninya. Nona Ma, kita semua ini anak muda. Ya, anak muda. Terkadang melakukan hal yang kelewatan. Menurutku tidak apa-apa. Tidak tahu malu sih. Nona Ma, semalam aku minum kebanyakan. Ya, benar-benar kebanyakan. Itu mungkin aku melakukan sesuatu yang keterlaluan. Aku berharap kau bisa memaafkanku. Jangan bilang minum kebanyakan ya. Maafkan aku. Nona Ma. Aduh. Bagaimana ya? Aku harus ngomong apa? Kenapa kau berdiri di sini? Kau mau keluar ya? Tidak, aku sedang keliling saja di sekitar sini. Kau bukannya datang menjemputku untuk rapat? Iya, aku ke sini untuk menjemputmu pergi rapat. Kau tidak mengetuk pintu, untuk apa kau di sini? Tidak, aku baru saja mau ketuk dan kau sudah keluar. Kebetulan sekali. Ayo jalan. Tunggu. Nona Ma, kemarin itu kita, Kemarin kenapa? Ada apa kemarin? Kemarin, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo kita jalan. Tidak apa-apa. Imajinasi. Tidak mungkin.远走高飞，我在慢慢下坠。你永远是对，我永远都是卑微。心疼的滋味，像风冷冷的吹，被寂寞包围，无法撤退。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰。寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，
什么能再和你作对？一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找美